Jadi udah pada paham ya kenapa suatu atom itu perlu berikatan. Jadi karena dia butuh jadi lebih stabil, yaitu menjadi elektronnya sama dengan elektron dari gas, golongan gas mulia. Nah, maka namanya isoelektron. Selanjutnya kita akan memasuki materi ini, yaitu ikatan kimia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kan atom itu berikatan dengan atom lain membentuk namanya molekul. Nah, ada yang bisa sebutin molekul apa aja yang pernah kalian dengar selama kalian ikuti pelajaran kimia? H2. Oh, O2, NH3, HCl, betul. Iya, NaCl. Bagus, good. Jadi udah pada tahu ya molekul itu jadi bentuknya gimana gitu. Ada yang namanya molekul juga, ada yang ada yang saat dengan atom yang sama. Tadi ada yang nyebutin O2, ada ozon O3 ya. Ada juga yang mereka terdiri dari dua atom berbeda seperti dari HCl tadi, NaCl, NH3 ya, itu semuanya masuk namanya molekul. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan terdapat jenis-jenis atau tipe dari ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu nggak cuma sekedar misalnya oksigen dengan oksigen akhirnya dia berikatan, sudah gitu aja jadi ikatan pokoknya gitu. Enggak gitu. Jadi di sini satu atom itu dia akan berikatan dan akan membentuk suatu ikatan yang spesifik bentuknya seperti itu. Nah, di sini kita bisa dengan sebutkan ada namanya ikatan ionik, ada yang namanya ikatan kovalen. Nah, di sini dua ikatan ini adalah ikatan yang dikenal sampai saat ini gitu. Nanti baru nih dan dari keduanya terdapat perbedaan yang sangat jelas, dan ikatan ini juga mempengaruhi sifat-sifat fisika dan kimia dari satu molekul seperti itu. Nanti itu akan dipelajari nanti. Jadi kita satu-satu dulu. Nah, sebelum Ibu masuk ke situ, Ibu akan kasih tahu nih. Jadi kalau ikatan kimia itu gimana sih Bu cara taunya gitu? Atau kita gimana sih Bu cara kita kayak ini ikatan ini, ya misalnya senyawa A ikatannya ini, kalau senyawa B ikatannya ini gitu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan nih bagaimana caranya. Nah, jadi kita sebutlah satu orang tokoh namanya Gilbert and Lewis. Nah, Gilbert and Lewis itu siapa sih? Nah, jadi Gilbert and Lewis itu adalah satu tokoh penting dalam materi ikatan kimia ini karena beliau adalah orang yang menemukan satu struktur yang dapat menjelaskan atau intinya dapat memudahkan kita dalam menemukan si molekul ini ikatannya ini, molekul ini ikatannya ini gitu. Nah, struktur apa sih yang dia sebut gitu? Nah, saya kasih contoh ya. Di sini misalnya ada H hidrogen dengan 1 titik. Maksudnya apa Bu? Gitu. Nah, di sini jadi di sini ada atom hidrogen dan 1 titik. Maksudnya Gilbert and Lewis ini beliau menemukan yang namanya satu struktur yang merepresentasikan atau menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana atom ini nanti akan berikatan gitu. Tapi sebelumnya ini kayak gini dulu. Nah, ini dinamakan struktur nama akhirnya Lewis. Seperti itu. Nah, Lewis itu terdiri dari apa? Struktur Lewis itu terdiri dari nama atomnya ini dan ini titik ini direpresentasikan atau dianggap sebagai satu elektron. Posisi bisa di mana aja, di sini, di tempat ini, pas di sini, silakan. Ini itu dia memiliki satu elektron valensi. Khusus ya untuk elektron valensi saja. Di sini Ibu akan kasih contoh. NaCl. Terus di sini ada H2
dan H2CO2 N2 dan BF3 NH3. Baik. Nah, terus ini gue ada beberapa molekul, ada NaCl, ada H2CO2, N2, BF3, NH3. Nah, ini kita udah masuk ya ke ikatan kimia. Nah, di sini ada Na dan Cl. Kita tahu, jadi sebelum ikatan kimia itu untuk menentukan apakah di satu ikatan itu kita lihat dulu dari elektronnya gitu. Kemudian kita tentukan konfigurasinya dan kemudian kita lihat elektron valensinya. Biar apa? Untuk kita menemukan struktur Lewis ini. Gitu. Jadi struktur Lewis ini akan membantu kita mengetahui bagaimana nanti bentuk ikatan yang terjadi dalam molekul ini. Nah, yang pertama itu kita akan kenal namanya nih, contoh-contohnya NaCl. Kita akan mengenal dengan satu hal yang menarik dari NaCl. Nah, Na ini dia konfigurasi elektronnya atau elektronnya berapa? Dia nomor atomnya 11 ya. Nah, sehingga menyebabkan dia punya elektron valensi neon. Paham kan ya, di sini kemarin udah dijelaskan di struktur sistem periodik unsur ya. Di sini dan 3S1. Oke, untuk Cl dia nomor atomnya adalah 17. Untuk konfigurasi ya mirip ya, Ne dulu karena dia 10. Kemudian 3S2, 3P5. Ya, good. Nah, jadi di sini kita lihat ya, di sini dia punya konfigurasi seperti ini dan konfigurasi seperti ini. Kemudian nanti dia ikatan apa, Bu? Oh, belum. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Kita coba bayangkan kalian ingat yang kemarin tuh sistem periodik unsur. Ada sifat-sifat kan? Coba sebutin. Jari-jari bagus. Ionisasi, keelektronegatifan. Nah, jadi di sini kita lihat ya, Na dan Cl ini kalian ingat Na di mana? Good, 1A. Jadi di sini Na ini terdapat di golongan 1A dan Cl ada di bagus, ada di 7A atau golongan halogen, dan ini golongan logam ya. Na alkali. Nah, di sini disebutkan bahwa Na ini dia mempunyai energi ionisasi. Bagaimana kalau misalnya Ibu membahas tentang energi ionisasi? Nah, bedanya ini sendiri yang Na dan Cl energi ionisasinya gimana sih? Dia bisa menjelaskan? Oke, Dinda? Oke, jadi Na ini punya energi ionisasi yang kecil nilainya ya. Ya, oke, betul. Berarti untuk Cl ada yang bisa? Oke. Iya, bagus. Jadi Na ini punya energi ionisasi yang kecil dan Cl ini mempunyai energi ionisasi yang sangat besar. Nah, hubungannya apa, Bu? Nah, Anda ingat energi ionisasi itu apa? Energi yang dibutuhkan untuk menarik elektron. Good. Jadi di sini menjelaskan kalau misalnya energi ionisasi yang rendah akan menyebabkan suatu atom ini akan lebih mudah melepas elektron gitu. Nah, untuk Cl ini sama seperti itu, dia cuman beda kan karena dia tinggi, berarti dia cenderung untuk menarik satu elektron gitu ya. Terus hubungannya apa, Bu, sama ikatan kimia? Nah, kita lihat lagi elektron valensinya. Na ini dia punya satu lebihan dibanding dari neon. Nah, di sini dia kan katanya punya ionisasi yang lebih rendah, jadi dia lebih mudah untuk melepas gitu. Sehingga kalau dia dilepas, anggaplah dia dilepas berarti elektronnya 01 kan? Jadi dia sama dengan
stabil atau hampir sama stabil dengan gas kuliah seperti itu. Nah, kalau bagaimana dengan Cl-nya? Nah, Cl-nya ini dia cenderung untuk, karena dia energi ionisasinya besar, berarti dia cenderung menarik elektron. Nah, menariknya ini akhirnya sehingga kalau jika ditambahkan 1 di sini jadi 3s2 3p6, dia akan menjadi satu konfigurasi baru, yaitu sama seperti argon. Ya, good. Nah, seperti argon. Jadi dia akan memiliki elektron yang sama dengan argon, sehingga dia akan lebih sehingga sel akan stabil seperti itu. Nah, jadi karena elektronnya ini akan pindah ke sini gitu. Jadi Na ini akan berubah, yang tadinya dia tidak bermuatan atau netral menjadi positif seperti ini gitu. Cl-nya gimana, Bu? Cl-nya sama. Nah, Cl di sini akan karena dia melepaskan satu elektron, jadi Cl ini juga akan menerima 1 elektron. Jadi seperti ini gitu. Dan mereka ini punya gaya tarik kali satu sama lain. Jadi Cl itu seperti narik elektron dari Na gitu. Ada ada gaya elektrostatis, sehingga menyebabkan mereka berdua ini akan tetap bersama menjadi satu molekul seperti itu gitu. Ya, ini dinamakan sebagai ikatan ionik. Nah, dan molekulnya NaCl dikatakan sebagai molekul ionik. Good. Selanjutnya, udah paham ya? Nah, yang selanjutnya itu ada H2CO2NH2. Nah, untuk H2 ini bagaimana sih? Nah, seperti yang tadi Ibu bilang ya, jadi kita pertama tentukan dulu struktur Lewisnya. H itu elektron valensinya berapa? 1. Good. Nah, jadi di sini H, kalau misalkan tulis di struktur Lewis berarti kan seperti ini ya. Seperti di atas itu H1 gitu ya. Nah, dia punya satu lagi, taruh di sini lah. Nah, kemudian dia punya satu lagi kan. Nah, di sini kita taruh di sini. Kenapa Ibu kasihnya silang? Kan Ibu bilang titik. Nah, jadi di sini nggak hanya titik, tapi saya di sini Ibu akan mempermudah supaya kalian tuh nggak bingung. Oh, ini punya yang ini punya siapa seperti itu. Jadi kalian tahu nih, Ibu menggambarkannya lebih mudah seperti itu. Nah, di sini H dia punya 1 elektron valensi, dan H ini juga punya 1 elektron valensi. Keduanya ditakan tengah-tengah. Maksudnya gimana? Jadi mereka berdua menggunakan elektron itu bersama-sama. Jadi nanti hidrogen yang ini akan menggunakan ini. Menggunakan maksudnya untuk apa? Untuk kestabilan dia seperti itu. Kan sebetulnya tujuan dari membentuk ikatan adalah mencapai kestabilan atau mencapai isoelektron yang sama dengan golongan logam mulia. Nah, begitu juga dengan H yang ini, dia akan memakai yang sama juga seperti ini. Tuh. Hasilnya apa? Hasilnya dia hidrogen ini masing-masing akan mempunyai 2 elektron yang mana sama seperti elektron dari logam mulia, yaitu good, helium. Jadi dia punya 2, nggak cuma 1 lagi seperti ini, seperti itu. Nah, itu namanya, nah ini disebutkan sebagai ikatan kovalen. Oke, ini ionik. Nah, maksudnya kovalen gimana bunyinya? Nah, maksudnya kovalen adalah ketika 1 atom itu atau 2 atom itu sama-sama memberikan. Nah, di sini nih ikatan tuh jadi ada satu pasang elektron di tengah di sini. Jadi ketika ada 1 pasang elektron itu dikatakan ikatan. Satu pasang elektron dinamakan ikatan seperti itu. Nanti ketika dipakai berbarengan, jadi H yang ini dia pakai juga, H yang ini pakai juga. Itu maksudnya ikatan kovalen. Tuh. Oke, paham sampai sini? Ada yang bertanya? Oke, belum. Lanjut ke yang selanjutnya, CO2. Di sini ada yang tahu C itu berapa elektronnya? Good, 6.
Ibu dari sini ya, berarti C itu 6. Berarti elektron valensinya ada 4. Good. Kalau O2 itu elektronnya ada ada 8. Elektron valensinya ada 6. Good. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan lagi seperti tadi. Contohnya ada yang mau mencoba coba kalian tuliskan ini juga di buku kalian dan kalian coba teliti bentuknya seperti apa sih atau ikatan apa sih yang terbentuk seperti itu. Ada yang mau jawab? Oke, masih bingung. Jadi di sini kita perhatikan ya, di sini ada C dan O. O-nya kan berarti ada dua atom. Berarti mereka ada 3 atom dari 2 jenis unsur yang berbeda. Nah, di sini sebut Ibu tulis ya. Di sini ada C, di sini ada O. Tuh. Nah, ada di sini sesuai dengan ini Lewis ya. Jadi kita pakai Lewis lagi. Kita lihat ini C, di sini elektron valensinya ada ada 4. Kita tulisnya di sini deh. Di sini Ibu kasih 1, di sini kasih 1. Jadi di sini sarang 2. Terus untuk O-nya bagaimana, Bu? Nah, O-nya sini kan dia punya 6. Betul? C-nya ada 4 ya. 1 2 3 4. O-nya ada 6. Berarti kita sebar ke O-nya. Gimana caranya? Nih. Seperti ini. Nah, lihat di sini. Di sini ada 4 elektron atau 2 pasang elektron. Di sini juga. Kalau di sini cuma hanya 1 pasang elektron. Nah, sehingga di sini akan membentuk 2 ikatan pada setiap satu ikatan. Nah, oh ya, tadi Ibu penjelasan. Jadi kalau bisa di sini, ketika dia sudah membentuk ikatan, dia akan dituliskan seperti ini. Gitu. Nah, sehingga kalau yang ini berarti gimana caranya? Berarti bentuk ini seperti apa? Oke, di antara O dan C ada garisnya 2. Good. Di sini O seperti ini ya. C. Jadi bentuknya seperti ini. Dan ini adalah untuk jenis ikatan, ini ikatan kovalen apa ion? Ya, kovalen. Nah, tapi kenapa beda, Bu? Nah, ini kovalen ini jadi punya beberapa jenis atau beberapa tipe. Nah, di sini lihat ya. Jadi di sini misalnya O di sini ada 1 2 3 4 5 6 punya O sendiri, dan dia menggunakan juga elektron milik C. 1 2. Jadi total ada 8. C dia juga untuk O ini juga sama, ya kan? Untuk C bagaimana, Bu? Nah, C ini juga sama. C ini dia punya kan yang lingkar yang titik ini punya C 1 2 3 4 dan punya juga yang O 2 1 2 3 4. Jadi total ada 8. Keduanya jadi elektron valensinya kan awalnya elektron valensi C itu 4, tapi nambah 4 dari O. Nah, untuk O sendiri dia masing-masing O dapat 2 elektron dari C, jadi dari karbon, sehingga akan membentuk elektron valensi baru yang sama dengan elektron valensi milik neon. Yaitu 10. Nah, di sini Ibu lihat ada ini baru juga Ibu akan jelaskan. Jadi di sini jadi di sini dia kan karena 8. Di sini 8, C juga 8. Nah, milik mereka ini, jadi kestabilan itu atau isi elektron itu disebut oleh aturan oktet seperti itu. Jadi dia memenuhi tadi yang iso elektron itu gitu, dan melalui ikatan kimia. Selanjutnya ada N2.
Nah, kalau N2 ini gimana ya? N2 tuh ada yang ingat N itu elektronnya berapa? Ya, N itu elektronnya ada 7. Jadi di sini dia punya 5 elektron valensi masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya gini bentuk Lewisnya N dan N ya. Sini kita tulis ya. Oh, karena di sini 2, coba di sini 2 deh. Tuh 2 1 2. Hasil saya berapa? N di sini 3, di sini 3. Nah, karena dia sampai sama-sama 3, bisa nih kita tambahin di sini. Nah, di sini ada di sini 2. Nah, N ini akan membentuk ikatan kan? Ada 1 2 3. Membentuk seperti 1 2 3. Nah, ini dinamakan ikatan kovalen karena dia menggunakan bersama-sama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kok ada 3 Bu? Nah, di sini juga sama. Kovalen itu seperti yang tadi ya, rangkap 2 ini. Kovalen itu juga memiliki keunikan, yaitu dia punya rangkap 3. Jadi dia bisa membuat 3 ikatan yang dalam satu ikatan itu dia punya rangkap gitu. Jadi ada 3, 1 2 3 gitu. Nah, oke, selanjutnya nih BF3NH3. BF3NH3 itu bagaimana sih Bu? Nah, BF3NH3 itu kita cek satu-satu ya. Di sini Ibu ini juga termasuk dari ikatan kovalen, tapi dia berbeda sedikit. Nah, pertama kita tuh BF itu gimana bentuknya? Ada yang tahu? Atau ada yang mau mencoba untuk menjelaskan itu bantu Ibu? Oke. Jadi ada ingat B itu nomor atomnya berapa? B itu nomor atomnya itu adalah 5. Jadi dia punya 3 elektron valensi. Untuk F dia ada F itu ada 9. Elektron valensinya berarti 7. Oke. Jadi di sini B dan F ini dia akan membentuk ikatan seperti ini. Ya, oke. Kemudian direaksikan dengan NH3. Bentuk dari NH3 seperti apa? Seperti ini ya. N itu tadi berapa ya valensinya? 5. Oke. H itu 1. Nah, berarti kita di sini tulis ini. N itu kan NH3, berarti ada 3 sama H dong. Di sini. Di sini juga. Ini juga. Nah, berarti saya berapa N-nya? Valensi pakainya 3, ada 2. Oke. Nah, kemudian di sini jadi ketika BF3 dan NH3 direaksikan, dia akan membentuk satu ikatan. Nah, ikatannya seperti ini. Ikatannya jadi seperti ini nih. Langsung. Jadi nggak tukar posisi antara F sama H seperti itu, enggak, tapi B dan N mengalami ikatan atau berikatan gitu. Nah, terus kan B udah nggak punya Bu, yang punya cuma N. Nah, di sini jadi seperti ini. Kan tadi ikatan itu adalah pas 1 pasang elektron atau 2 elektron. Nah, di sini B mungkin nggak punya, tapi B boleh memakai elektron dari milik N, hidrogen gitu. Sehingga untuk memenuhi yang tadi aturan oktet ini, B itu bisa menggunakan punya N gitu. Ada berapa di sini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 8. Memenuhi? Ya, stabil seperti itu. Dan ini dinamakan sebagai kovalen koordinasi seperti itu. Jadi itu ya. Jadi tadi, nah di sini udah jelasan nih, udah tadi berdasarkan struktur Lewis-nya nih, udah di masing-masing ada di sini juga tadi dijelaskan bentuknya. Nah di sini juga dijelaskan ya, di sini ada namanya, ini namanya apa? Senyawa ionik atau ada di sini ada ikatan ionik. Nah di sini ada ikatan kovalen. Lanjut, di sini ada ikatan kovalen. Gimana kovalen apa? Rangkap 2, betul. Di sini di N2 nitrogen ada kovalen rangkap 3. Yang di sini ada kovalen koordinasi. Jadi jelas ya, kalau misalnya kovalen 1, 2, 3 itu kedua atom itu sama-sama memberikan elektron. Jadi ini paham? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya ibu minta kalian untuk membentuk kelompok-kelompok kira-kira 3, 4 atau sampai 5 orang boleh. Sekarang di sini ada 5 molekul senyawa. Nah, dan ibu minta setiap kelompok untuk mendiskusikan bentuk struktur Lewis dari masing-masing mereka, dan ibu minta jelaskan ikatan apa yang terjadi di antara mereka. Oke, semuanya udah? Ya. Oke. Saya minta di sini tadi ada berapa kelompok? Oke, ada 8 kelompok. Saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan Li ini bagaimana jenis ikatannya. Silakan. Oke. Jadi Li ini adalah satu senyawa yang berikatan berikatan ionik. Nah, kenapa berikatan ionik? Oke, karena Li berada di golongan 1A atau 2A yang mempunyai ionisasi sangat kecil sehingga cenderung melepaskan elektron, dan F melepaskan sehingga terjadi gaya elektrostatik ya. Oke, berarti dia ikatan ionik. Betul ya, kelompok 1 betul. Ada yang ingin ditanyakan mengenai yang ini? Oke.